jalannya rapat ini, tapi juga saya harus menyampaikan apa yang menjadi masalah yang kita temukan di lapangan saat lakukan reses maupun kunker di daerah atau dapil kita, terutama Maibrat dan Tambrau. Yang pertama Pak Kadis, satu hal yang mungkin karena kami ini bukan orang teknis yang tahu secara spesifik soal hutan, lingkungan, tetapi sebagai orang awam kami juga menyampaikan sehingga mendapatkan penjelasan dari Pak Kadis. Pertama, Pak Kadis, izin PT BKI di Kabupaten Maibrat itu, saya jujur, saya itu salah satu pemilik hak ulayat yang sudah 2 kali beliau perusahaan itu merusak lingkungan, tetapi tidak mempertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang kehutanan yang sedikit saya tahu. Misalnya, kan di dalam undang-undang kehutanan itu mengatur bahwa ya reboisasi itu harus ditanggung jawab oleh perusahaan yang bersangkutan. Tetapi BKI tidak lakukan. Itu di Kamundan, itu lokasi pertama. Lalu sekarang dia pindah ke Murke, ke arah ke belakang yang namanya Ainot. Dan saya dengar informasi katanya mau menimpa alat. Nah, kira-kira yang sudah masalah-masalah yang tinggalkan itu pertanggung jawabannya bagaimana, Pak Kadis? Karena jujur saya sampaikan untuk Pak Kadis, dia belum lewat ini, saya akan bawa dia ke ranah hukum. Sebab kapasitas sebagai masyarakat adat, pemilik hak ulayat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kadis, izin kita mendorong, tadi Pak Kadis jelaskan benar, bukan benar, tapi tahu bahwa di Tambrau itu hampir keseluruhan itu kawasan konservasi, kecuali wilayah Kebar di dalam memang itu kosong karena dia daerahnya tidak ada hutan. Nah, kita mendorong jalan mau ke distrik-distrik ini terbentur, masyarakat mengeluh soal itu. Maka kira-kira seperti apa kita kalau mengurus soal status hutan pinjam pakai? Nah, ini kira-kira seperti apa Pak Kadis, tolong bantu saya dengan ada Frankie, komunikasi seperti apa dengan Pak Bupati, karena kondisi jalan yang menuju Tambrau di setiap distrik itu hampir sudah putus habis. Orang mau bangun jalan, buka isolasi baru mau atau peningkatan, terbentur dengan kawasan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal ya Pak Kadis izin menyangkut pesen. Kami menemukan hampir kami dihantam juga, diprotes keras di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sorong dan Tambrau, juga di daerah-daerah lain. Ini menyangkut pesen hutan, masyarakat ini hutan. Masyarakat memang pada posisinya menolak secara keras soal pesen, karena mereka sampaikan bahwa mereka punya hidup mereka terakhir itu ada di hutan. Hutan itu sama seperti supermarketnya mereka. Kalau rusak, hutan rusak dengan adanya pesen atau perusahaan kelapa sawit, otomatis hutan-hutan yang ada nih dipangkas habis, mereka punya kehidupan terancam. Nah, ini yang saya sampaikan untuk Pak Kadis. Mungkin ke depan kalau ada investor yang datang, tolong dipertimbangkan soal budaya, kearifan lokal, dan juga status hutan adat. Walaupun negara mereka menganggap bahwa semua ini dikuasai oleh negara, dipergunakan sebaik mungkin untuk kemakmuran masyarakat, tetapi di Papua ini masih ada daerah otonomi. Daerah hutan ini hutan adat, tidak ada hutan tanah kosong, tanah hanya ada tuan. Jadi bisa ya, semua yang menentukan ada di masyarakat. Juga informasi yang kami dengar juga di wilayah saya, apalagi di Maibrat, lebih khusus di wilayah timur sampai di Tambrau, itu rencana investasi tambang emas. Nah, ini berarti bicaranya beda lagi karena bicara soal lingkungan. Jadi saya berharap Pak Kadis sebagai bagian dari Bapak Gubernur, ketika ada informasi soal investasi besar seperti itu, ya dilibatkan masyarakat. Dilibatkan masyarakat, kita duduk bicara, sesuaikan dengan ketentuan yang ada, baiknya seperti apa. Tapi pada prinsipnya saya sendiri sebagai masyarakat adat, mewakili masyarakat adat, bukan dari jalur otsus, tapi juga sebagai anak adat, saya lebih
mengutamakan hutan saya terlindung daripada kerusakan apapun. Masyarakat masih hidup dengan berkebun, bukan berhidup dari tambang emas atau nikel atau batu bara. Nah itu. Tapi kalau memberikan manfaat yang betul baik untuk masyarakat boleh. Tapi yang menentukan, menghendaki dan setuju adalah masyarakat pemilik hak wilayah. Nah, ada berapa kali di kantor ini ada masyarakat kita yang datang mengadu soal masa-masa lalu, masalah-masa lalu, Wana Galang lah, apa namanya, macam-macam. Tuntutan hak-hak yang tadi seperti saya sebutkan tadi PKI itu belum dipertanggungjawaban. Mereka datang di DPR ini, tapi kita belum ada respon juga. Artinya belum ada tanggapan atau tindak lanjut. Nah, hal-hal ini semacam catatan saya, tidak perlu Pak Kadis jawab. Hanya mengingatkan saja Pak Kadis, apalagi Pak Kadis sebagai anak Maibrat, anak Papua asli lagi, ini masyarakat Papua ini tidak ada